wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7B kelas Indralaya dengan mata kuliah Biokimia 2 yang beranggotakan saya Tarisa Indah Lestari, saya Tri Febrianti, saya Irvariani. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas katabolisme asam amino. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab untuk memahami katabolisme asam amino. Materi singkat, katabolisme dari asam amino ini biasanya digunakan dengan pemutusan gugus amino. Gugus amino ini kemudian bisa dibuang dalam sintesis, yaitu sintesis urea. Rangka karbon yang dihasilkan kemudian didegradasi untuk membentuk satu atau lebih dari 7 produk metabolisme yang mungkin. Hasilnya itu yang pertama ada asetil-CoA, asetil-to-asetil-CoA, pirufat, alpha-ketoglutarat, suksinil-CoA, fumarat, atau oksaloasetat. Asam amino yang terdehidrasi menjadi asam asetil-CoA atau asetil-CoA-asetil-CoA disebut sebagai ketogenik karena dapat diubah menjadi asam lemak atau badan keton. Nah, kerangka karbon dari asam amino glukogenik ini yang didegradasi kemudian menjadi pirufat atau zat antara siklus asam sitrat. Kemudian digunakan dalam gluconeogenesis. Sebagian besar asam amino bersifat glukogenik. Sampel yang digunakan ada telur, tahu, dan juga tomat. Prosedur proyek yang pertama mencari sumber materi mengenai katabolisme asam amino, kemudian mempelajari dan memahami pokok pembahasan mengenai katabolisme asam amino. Selanjutnya, perekaman mengenai penjelasan materi katabolisme asam amino. Kemudian, melakukan pengeditan hasil rekaman mengenai materi yang telah dijelaskan. Pengertian asam amino. Katabolisme adalah proses alami di dalam tubuh untuk menghasilkan energi. Proses ini memungkinkan tubuh untuk bergerak dan menjalani aktivitas sehari-hari. Asam amino ini memiliki pengertian yaitu unit pembangun protein makhluk hidup. Unit pembangun protein makhluk hidup ini berjumlah 20 jenis asam amino melalui ikatan peptida. Asam amino ini merupakan bagian struktur protein dan penentu banyak sifat yang penting. Hal yang paling istimewa pada asam amino ini adalah selnya ini dapat merangkai ke-20 asam amino tersebut dalam berbagai kombinasi dan juga urutan menghasilkan suatu peptida dan protein yang mempunyai aktivitas berbeda-beda pada asam amino. Berikut adalah bahan makanan yang mengandung asam amino. 1. Telur. Telur ayam banyak mengandung berbagai jenis protein berkualitas tinggi, termasuk mengandung semua jenis asam amino esensial bagi kebutuhan manusia. Asam amino dalam kuning telur, asam aspartat, asam glutamat, asparagin, serin, glutamin, glisin, histidin, arginin, treonin, alanin. Asam amino dalam putih telur, leusin, lisin, histidin, isoleusin, valin, fenilalanin, triptofan, metionin, treonin. Bahan makanan yang kedua yaitu ada tahu. Tahu adalah kacang kedelai yang mengental dan diolah menjadi balok-balok. Untuk tahu putih yang disajikan sebanyak 100 gram. Kandungan proteinnya mencapai 17 gram. Tahu putih mengandung protein yang lengkap, yaitu 9 asam amino esensial yang dibutuhkan dari makanan seperti leusin, isoleusin, lisin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin, dan histidin. Untuk bahan yang ketiga yaitu ada tomat. Tomat atau Solanum lycopersicum L adalah tanaman yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Tomat mengandung asam amino, tetapi dalam jumlah yang lebih kecil dibandingkan sumber protein utama seperti telur atau tahu. Dalam tomat matang terkandung asam amino jenis glutamat. Beberapa asam amino yang ditemukan dalam tomat antara lain glutamat yang memberi rasa umami alami pada tomat, aspartat yang berperan dalam metabolisme energi, lisin yang penting untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan, dan arginin yang membantu sistem kekebalan tubuh dan sirkulasi darah. Proses katabolisme asam amino pada makhluk hidup. Katabolisme asam amino biasanya dimulai dengan pemutusan gugus amino. Gugus amino kemudian dapat dibuang dalam sintesis urea. Kerangka karbon yang dihasilkan kemudian didegradasi untuk membentuk satu atau lebih dari 7 produk metabolisme yang mungkin.
asetil-CoA, asetoasetil-CoA, pirufat, alfa-ketoglutarat, 146-suksinil-CoA, fumarat atau oksaloasetat, tergantung pada kebutuhan metabolisme hewan saat ini. Molekul-molekul ini digunakan untuk mensintesis asam lemak atau glukosa atau untuk menghasilkan energi. Asam amino yang terdegradasi menjadi asetil-CoA atau asetoasetil-CoA ketogenik karena dapat diubah menjadi asam lemak atau badan keton. Kerangka karbon dari asam amino glukogenik yang didegradasi menjadi pirufat atau zat antara siklus asam sitrat, kemudian dapat digunakan dalam gluconeogenesis. Kelainan metabolisme dalam katabolisme asam amino. Cacat dalam katabolisme asam amino adalah salah satu penyakit genetik karena yang diakui dan diselidiki oleh para ilmuwan medis. Kesalahan metabolisme bawaan. Ini dihasilkan dari mutasi atau perubahan permanen dalam informasi genetik, yaitu struktur DNA. Paling umum, pada penyakit genetik yang berhubungan dengan metabolisme asam amino. Gen yang rusak mengkode suatu enzim. Penyumbatan metabolik yang dihasilkan dari defisit tersebut mengganggu proses seluler dan organisme yang biasanya sangat terkoordinasi, menghasilkan jumlah dan atau jenis metabolit yang abnormal. Karena metabolit ini atau konsentrasinya yang meningkat, seringkali beracun. Kerusakan permanen atau kematian terjadi kemudian. Kesimpulan. 1. Asam amino adalah penyusun utama protein dan berperan penting dalam pertumbuhan, perbaikan jaringan, dan metabolisme tubuh. 2. Sumber utama asam amino meliputi telur, tahu, dan tomat dengan kandungan asam amino esensial yang bervariasi. 3. Katabolisme asam amino yang dimulai dengan pemutusan gugus amino yang dibuang melalui sintesis urea, sementara kerangka karbonnya digunakan untuk energi atau sintesis senyawa lain. 4. Asam amino dapat bersifat ketogenik atau glukogenik, tergantung pada jalur metabolisme yang dilaluinya. 5. Kelainan metabolisme asam amino disebabkan oleh mutasi genetik yang mengganggu enzim, sehingga dapat menyebabkan akumulasi metabolit beracun dan gangguan kesehatan. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.